3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu sistem reproduksi pada manusia. Nah, yang akan kita fokuskan hari ini adalah membahas tentang organ reproduksi pada pria. Nah, saya mau disclaimer dulu. Jadi untuk membahas bab ini itu bukan hal yang tabu ya. Jadi tidak perlu malu dan tidak perlu yang seperti gimana-gimana, karena bab ini tuh sangat penting gitu ya untuk kita, karena keberhasilan fungsi sistem reproduksi ini akan menghasilkan keturunan sebagaimana kita makhluk hidup yang ingin punya keturunan juga nantinya ya. Ketika kalian sudah dewasa juga pengen punya keturunan. Nah, bab ini tuh dibahas bagaimana cara kita mengetahui fungsi struktur dari organ reproduksi, kemudian juga akan membahas bagaimana proses di dalamnya yang nantinya membuat kita lebih peduli pada diri sendiri dan bisa menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Kita lanjutkan ya. Nah, ini yang akan kita bahas satu bab ini ya. Selain yang kemarin pembelahan sel, kita akan membahas organ reproduksi, kemudian juga akan membahas ovum dan sperma yang dibentuk dari organ reproduksi. Kemudian ada yang namanya fertilisasi yang nantinya akan tumbuh kembang embrio atau yang disebut dengan kehamilan dan kemudian kelahiran. Nah, selain itu kita akan membahas tentang penyakit dari organ reproduksi ya. Nah, jadi tujuannya sistem reproduksi itu untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang timbul gitu ya di bab ini. Sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita. Fungsinya apa? Bagaimana proses terbentuknya janin? Mengapa kita harus menjaga sistem kesehatan reproduksi gitu ya? Atau mungkin yang wanita juga bisa bertanya-tanya, kenapa sih pada saat menstruasi itu sakit? Atau kenapa sih yang pria ini misalnya kenapa dulu waktu kecil itu disunat? Terus kemudian kenapa ada mitos kalau misalnya wanita itu yang menjadi penyebab kemandulan? Apakah pria juga bisa menyebabkan kemandulan atau tidak berfungsinya organ reproduksi yang tidak bisa menghasilkan keturunan? Nah, itu bakal dibahas di bab ini ya. Nah, ini ya. Jadi sistem reproduksi pada pria fungsinya adalah untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Jadi di organ reproduksi pria itu ada organ bagian dalam, ada organ bagian luar, kemudian juga ada namanya kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Nah, jadi yang pertama adalah organ luar dulu ya, organ eksternal. Jadi organ eksternal ini ada dua, ada penis dan ada skrotum. Jadi penis ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan sperma dan air kencing atau urin, karena di dalamnya itu ada uretra dan sebagai alat kopulasi juga. Pada penis itu ada bagian ujungnya, kulit ujung namanya kulup, yaitu sering dibuang pada saat pembedahan, namanya adalah sunat ya, biasa disebutnya sunat. Nah, itu tujuannya adalah untuk menghilangkan lipatan-lipatan itu supaya nanti ketika ada sisa-sisa dari urin atau dari sperma itu bisa menimbulkan infeksi gitu. Infeksi dari apa? Dari kuman-kuman yang menumpuk di situ. Nah, infeksi itu namanya adalah ISK, infeksi saluran kemih. Nah, ada juga yang terjadi penyempitan ya saluran uretranya atau saluran kemihnya karena belum disunat itu. Makanya sunat ini disarankan baik di agama Islam maupun non-Islam. Nah, orang luar negeri juga ternyata banyak yang melakukan sunat ini. Nah, kita lanjut ya. Selain penis ada yang namanya skrotum. Jadi skrotum itu sebenarnya
Ini skrotum ya. Skrotum itu pembungkus dari testis. Testis itu yang di dalamnya. Nah, fungsinya adalah untuk melindungi testis dari kontak dan guncangan yang ada di luar, kemudian untuk menjaga suhu agar fungsinya testis bisa berjalan dengan baik. Karena fungsinya testis adalah untuk menghasilkan sperma yang berkualitas baik gitu. Karena sebenarnya ada sperma yang tidak berkualitas baik, yaitu adalah sperma-sperma yang mandul ya, yang tidak bisa membuahi ovum atau sel telur. Sperma yang mandul atau yang tidak normal itu bisa jadi tidak ada alat geraknya, bisa jadi alat geraknya itu bercabang, ada 2, bisa jadi nggak ada kepalanya. Jadi nanti kita akan, sebenarnya udah ya, bentukan sperma itu udah saya bahas, udah pernah dilihatkan kemarin di pembelahan sel ya, seperti kecebong. Nah, tadi fungsinya testis untuk mengeluarkan sperma ya. Jadi tadi skrotum itu fungsinya sangat luar biasa penting karena untuk menjaga suhu testis agar bisa menghasilkan sperma. Karena gini, ada berdasarkan penelitian ya, orang yang obesitas, pria yang obesitas itu cenderung tidak bisa menghasilkan sperma yang berkualitas. Kenapa? Karena kegemukan itu menyebabkan si testisnya atau si skrotumnya itu tidak menggantung melainkan menempel pada paha bagian dalam. Nah, itu menyebabkan lebih panas gitu ya, si suhu testis itu lebih panas, padahal tidak boleh panas karena nanti akan mengganggu produksi dari sperma. Nah, itu ya, jadi organ eksternal itu ada 2, ada penis, ada skrotum. Kemudian saya bahas yang organ internalnya atau organ yang bagian dalamnya. Pertama dari testis. Nah, tadi sudah dibahas testis itu penghasil sperma. Jadi sebenarnya di testis itu ada yang namanya tubulus seminiferus. Ada 3 sel yang di tubulus seminiferus. Yang pertama adalah sel spermatogonium. Nah, kemarin sudah pernah disebut sel spermatogonium itu adalah sel calon sperma. Jadi dia itu masih 2N atau diploid, maka harus mengalami pembelahan meiosis untuk menjadi sperma yang haploid atau yang tereduksi jumlah kromosomnya. Nah, selain itu ada yang namanya sel Sertoli. Sel Sertoli ini fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi bagi sperma. Ya, jadi sperma ini sel hidup, jadi harus terus tumbuh, harus terus terjaga gitu ya kehidupannya supaya nanti bisa membuahi ovum. Nah, ada juga yang ketiga adalah sel Leydig. Jadi sel Leydig ini fungsinya untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini yang memberikan ciri seks sekunder pada pria. Misalnya pria yang sudah balik itu tumbuh jakunnya sehingga bisa mengeluarkan suara yang lebih rendah. Kemudian juga untuk menumbuhkan rambut di bagian-bagian tertentu, dan satu lagi membuat dada pria menjadi bidang. Nah, itu fungsi sel Leydig atau hormon testosteron. Nah, ketika sperma itu sudah sudah dihasilkan di testis ya, sperma ini akan ke bagian atasnya. Nih apa namanya? Epididymis. Jadi kalau misalnya ini testis, nah epididymis itu yang kayak gini, yang kayak koma di atasnya. Nah, itu fungsinya adalah untuk mematangkan sperma supaya sperma ini bisa lebih siap untuk membuahi ovum, yaitu menambahkan bagian ekor. Nah, di bagian ini nih untuk pematangan sperma. Nah, setelah dari epididymis, sperma itu ke atas bagian disalurkan oleh ini vas deferens untuk selanjutnya ke kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi itu ada 3. Yang pertama adalah vesicula seminalis yang ini. Jadi dia nanti ke sini gitu ya, muter. Vesicula seminalis ini fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat kental ya. Jadi cairan ini fungsinya untuk melindungi sperma dari kontak. Kemudian setelah dari vesicula seminalis, sperma ini akan diberi cairan juga yang bersifat nutrisi. Jadi cairan ini fungsinya untuk memberikan nutrisi juga pada sperma, yaitu pada prostat dan pada bulbu uretra. Jadi nanti ke sini. Ya. Kemudian fungsinya tadi adalah untuk menghasilkan nutrisi. Nah, sampai akhirnya ke uretra. Uretra itu untuk keluar. Nah, jadi keluar ya. Jadi dari sini, nah, sini.
Pertama, sperma dihasilkan di testis, dimatangkan di epididymis, kemudian dia diberikan cairan ya untuk nutrisinya dia. Nah, sampai akhirnya dikeluarkan. Nah, tadi cairan yang nutrisi itu ada dari prostat yang ini, sama dari yang kecil ini nih, seperti koma nih. Itu namanya kelenjar Cowper atau kelenjar bulbu uretra. Di sini nggak ditulis. Jadi kelenjar ini fungsinya penting karena gini. Kan salurannya si air kencing sama salurannya sperma itu satu di uretra. Nah, si kencing ini atau urin ini sifatnya bisa merusak sperma. Jadi kelenjar Cowper ini fungsinya adalah untuk membersihkan si urin ini. Jadi urin ini bersifat asam, ya. Nah, si kelenjar ini menghasilkan cairan yang basah. Kan asam ketemu basah menjadi netral ya. Ya. Jadinya bisa membersihkan si urin ini supaya tidak bercampur juga dengan sperma. Seperti itu ya alurnya. Jadi dari testis, epididymis, kemudian disalurkan ke vas deferens, kemudian diberikan kelenjar-kelenjar reproduksi sampai akhirnya bisa keluar melalui uretra. Nah, ini perjalanan sperma dibuat ya di organ reproduksi pada pria. Nah, kemudian nah, kalau air kencing dari mana? Air kencing itu dari ginjal ya, kemudian sampai akhirnya ditampung di kantong kemih nih di sini nih. Terus lewat deh saluran uretra sampai akhirnya keluar. Seperti itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau misalnya kalian belum paham bisa tanyakan di grup supaya informasi yang kalian tanyakan bisa bisa dilihat juga oleh teman-teman kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.